微微一笑，蝴蝶为你倾倒，礼貌几秒，不知道该干嘛。浮生应人，风月桃花映夜笑。Halo, welcome back to my YouTube channel. Aku Niansa dan selamat datang di Pricon aku buat yang baru pertama kali bergabung di channel ini. Channel ini membahas mengenai keuangan bisnis digital, keuangan bisnis online, perbankan, education, dan self-development. So, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku di Niansa serta TikTok aku juga. Aku bakalan upload secara rutin seminggu 2 kali dengan tema yang berbeda-beda, so jangan lupa ikutin terus channel ini. Di topik hari ini aku akan membahas mengenai biaya administrasi Shopee terbaru di tahun 2025. Aku sadar betul bahwasannya ketika video ini rilis itu aku cukup lambat karena bulan ini tuh sudah bulan Mei. Tetapi karena ada beberapa hal yang perlu aku bahas, jadi aku akan tetap membahas di video ini dan semoga sobat seller di luar sana dapat mendapatkan informasi full dan dapat membantu sobat seller semuanya. Tentu saja pembahasan kali ini tuh bersumber dari websitenya Shopee sendiri, yaitu seller.shopee.co.id. Websitenya bisa kalian cari sendiri atau kalian bisa langsung klik aja di kolom deskripsi aku taruh di bawah ya. Penjelasan yang pertama adalah biaya administrasi. Apa itu biaya administrasi? Singkatnya, biaya administrasi adalah biaya yang ditanggung oleh penjual yang berjualan di marketplace sebagai timbal balik atas layanan yang diberikan oleh pihak Shopee. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya biaya administrasi ini itu hampir dikenakan oleh seluruh marketplace. Jadi baik kalian itu berjualan di Tokopedia, Lazada, dan sebagainya itu pasti tetap dikenakan yang namanya biaya administrasi penjual, tetapi nanti presentasinya itu berbeda tergantung dari marketplace yang sobat seller pakai. Yang pertama, biaya administrasi Shopee ini itu baru dikenakan oleh penjual yang sudah dapat menyelesaikan 50 pesanan sejak bergabung di Shopee. Jadi apabila mungkin teman-teman itu menemukan seller yang baru dan tidak dikenakan administrasi, itu berarti seller tersebut itu belum memenuhi pesanan sampai 50 pesanan. Karena ketika seller itu sudah memenuhi lebih dari 50 pesanan, itu otomatis akan dikenakan administrasi Shopee yang masuk di kategori non-star seller. Kemudian yang kedua, bahwasanya biaya administrasi tersebut itu bukan atau belum termasuk dengan biaya layanan yang dikenakan oleh Shopee seperti layanan gratis ongkir maupun layanan cashback ekstra. Jadi apabila nanti sobat seller itu akan menggunakan layanan gratis ongkir, nanti akan ada tambahan biaya layanan gratis ongkir dan itu terpisah. Kemudian yang ketiga, biaya administrasi Shopee ini sudah termasuk dengan pajak pertambahan nilai atau PPN yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perpajakan pada periode tersebut. Kemudian yang keempat, bahwasanya biaya administrasi ini akan otomatis dipotong oleh sistem Shopee pada saat dana dilepaskan ke penjual. Jadi total dana yang dilepaskan ke seller ini itu sudah terpotong dengan biaya administrasi Shopee. Dan yang terakhir itu adalah biaya administrasi Shopee ini tidak ada nilai maksimalnya. Jadi misalnya nih kita dikenakan biaya administrasi Shopee itu sampai 200.000 karena mungkin kita itu jual barangnya tuh harganya memang 2 juta atau mahal. Itu memang nggak apa-apa karena memang aturannya itu tidak ada nilai maksimal. Nah, itu 5 hal yang perlu sobat seller ketahui sebelum kita membahas satu persatu biaya administrasi Shopee. Apabila ada yang mau ditanyakan untuk 5 hal ini, itu perlu ditanyakan di kolom komentar. Persilahkan ya, nanti diskusi itu terbuka lebar. Nah, kita lanjut ngomongin tentang biaya administrasi Shopee di tahun 2025. Sebenarnya biaya ini tuh tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena biaya administrasi Shopee ini tuh tetap tergantung dengan kategori toko yang terdiri dari kategori toko non-star seller, kategori toko star maupun star plus Shopee,
dan kategori toko Shopee Mall, serta ditentukan dengan kategori produk, baik produk A, B, C, D, E, F. Nah, itu dia dua hal penting yang menentukan harga atau biaya administrasi yang akan dikenakan oleh seller. Nah, sampai sini coba deh sobat seller itu langsung cek kira-kira itu tokonya itu masuk di kategori toko mana ya, dan produknya itu masuk di produk mana. Untuk kategori produk linknya itu sudah aku taruh di deskripsi box, kalian bisa langsung cek aja produk kalian itu masuk di kategori mana. Setelah itu kita bahas untuk yang pertama, yaitu biaya administrasi kategori toko non-star seller. Nah, kategori toko non-star seller ini biasanya dikenakan oleh para penjual pemula, di mana toko kalian itu sudah memenuhi lebih dari 50 pesanan sejak bergabung di Shopee. Makanya kalian dikenakan biaya administrasi Shopee, tetapi kalian juga belum masuk di kategori Star Seller maupun Star Seller Plus, bahkan Shopee Mall. Maka toko-toko ini tuh masuk di kategori non-Star Seller. Nah, untuk kategori non-Star Seller sendiri itu dikenakan biaya administrasi, yaitu harga jual produk dikurangi diskon maupun voucher yang ditanggung oleh penjual dikalikan. Nah, ini tuh sangat-sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu dikalikan untuk produk A sendiri itu ada 8%, untuk produk B itu ada 7,5%, untuk produk C itu ada 5,75%, untuk produk D itu ada 4,25%, dan yang terakhir itu ada 2,5%. Nah, itu adalah biaya administrasi Shopee untuk kategori non-star seller. Nah, contoh perhitungan dari kategori non-star seller ini. Yang pertama yaitu toko Maju Makmur itu menjual baju gamis wanita seharga Rp300.000, di mana untuk toko Maju Makmur ini mengenakan diskon sebesar Rp5.000 untuk menarik pembeli. Maka perhitungan biaya administrasi Shopee-nya itu baju gamis wanita itu masuk di kategori A. Dengan tokonya itu non-star seller, berarti administrasinya itu dikenakan di 8%. Maka untuk biaya administrasi itu jangan lupa 300.000 dikurangi diskon yang ditawarkan oleh penjual, yaitu 5.000 dikalikan 8%. Sama dengan ada 295.000 dikalikan 8%, sama dengan 23.600. Itu adalah biaya administrasi yang ditanggung oleh seller. Kemudian kurang lebih dana yang dihasilkan atau dana yang masuk atau diterima oleh seller adalah 295.000 dikurangi 23.600 sama dengan 271.400. Nah, sampai sini gimana? Paham kan? Nah, yang kedua yaitu biaya administrasi untuk kategori toko Star maupun Star Seller Plus Shopee. Nah, beruntungnya di tahun 2025 ini untuk biaya administrasi baik kategori toko non-star seller maupun Star Seller Plus Shopee ini tuh sama. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu harganya biaya administrasinya itu berbeda gitu, makanya banyak mungkin para seller itu yang pengennya itu stuck di non-star seller aja biar tidak dikenakan biaya administrasi yang cukup banyak. Tetapi khusus di tahun ini tuh biayanya tuh sama aja, maka dari itu untuk para seller yang masih berada di non-star seller itu cepet-cepetlah kalian kejar untuk star sellernya, karena biaya administrasinya itu sama aja, tetapi ada kelebihan yang kamu dapatkan sebagai sobat seller. Yang pertama pastinya kalian akan mendapatkan logo Star maupun Star Seller Plus Shopee, yang mana mungkin memudahkan kalian untuk menarik pembeli, karena pembeli mungkin lebih percaya nih ini tokonya udah Star Seller atau mungkin juga sudah dikenal dengan pelanggan lainnya. Nah, tetapi untuk syarat menjadi Star Seller Plus Shopee ini itu juga ada syaratnya, dan syaratnya itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk syaratnya itu apa aja? Di sini aku bacakan, tetapi aku juga langsung taruh di sini atau mungkin aku juga sertakan di link yang ada di deskripsi box. Yang pertama itu ada penilaian tokonya itu
lebih dari 4,4. Kemudian yang kedua, jumlah hari untuk pre-order itu kurang dari 20%, pembeli berbeda itu cukup 10, dan transaksi berhasil selama 1 bulan itu minimal ada 20. Dimana untuk pendapatan bersih 30 hari terakhir itu di atas 20 juta. Kemudian untuk poin penaltinya itu kurang dari 2, dimana presentasi chat dibalas itu 60%. Ini sangat berbeda ya, kayaknya kalau di tahun kemarin tuh masih sekitar 75%. Nah, untuk biaya administrasi final penjual Star maupun Star Plus Shopee ini sama dengan non-star seller, yaitu harga asli produk dikurangi diskon maupun voucher yang ditanggung oleh penjual dikalikan 8% untuk kategori produk A, 7,5% untuk kategori produk B, 5,75% untuk kategori produk C, 4,25% untuk kategori produk D, dan yang terakhir 2,5% untuk produk E. Nah, itu sama persis dengan kategori non-star seller. Untuk contohnya sudah aku contohkan di atas dan hampir sama saja. Kita langsung aja masuk ke biaya administrasi kategori toko Shopee Mall. Untuk kategori toko Shopee Mall sendiri itu seperti kategori toko paling elit di Shopee, karena itu adalah puncak tertinggi dari kategori seller di Shopee. Itu seperti kalangan papan atas, yang mana mungkin kebanyakan adalah toko-toko yang memang sudah besar dan sudah terkenal, tetapi tidak menutup kemungkinan kita para star seller ini atau mungkin non star seller ini tuh bisa mencapai tersebut dengan memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh sobat seller. Persyaratannya tuh banyak banget, akan aku taruh di link deskripsi box, atau mungkin kalian juga bisa langsung nonton video aku sebelumnya, nanti aku juga taruh di sini. Biaya administrasinya itu juga pastinya jauh lebih tinggi dibanding dua kategori lainnya, karena untuk Shopee Mall sendiri itu memenuhi kelebihan, yaitu mungkin terdapat logo yang gede Shopee Mall. Kemudian biasanya tokonya tuh jauh lebih terpercaya, karena mungkin dia tuh udah toko yang dipercaya oleh Shopee untuk masuk di kategori tersebut, dan juga pelanggannya itu pasti banyak, dan pastinya itu toko-toko yang memang sudah kita kenal jauh sebelum ada marketplace. Kemudian untuk biaya administrasi final Shopee Mall sendiri itu sama, yaitu harga asli produk dikurangi diskon produk maupun voucher yang ditanggung oleh penjual dikalikan. Untuk kategori produk A itu ada 10,2%, kategori produk B itu ada 9,7%, kategori produk C itu ada 7,2%, kategori produk D itu ada 6,2%, kategori produk E itu ada 5,2%, kategori produk F itu ada 3,2%, dan yang terakhir yang produk G itu ada 2,5%. Nah, bedanya untuk kategori toko Shopee Mall ini, mereka memiliki variasi produk yang jauh lebih banyak, ada produk sampai produknya juga. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh perhitungannya. Nah, untuk contoh perhitungannya di sini ada toko Oppo Store menjual handphone sebesar Rp2.350.000. Untuk menarik pembeli, penjual memberikan diskon sebesar Rp50.000. Maka biaya administrasi. Kita langsung lihat dulu handphone itu masuk di kategori mana. Ternyata handphone itu masuk di kategori F, teman-teman. Dimana untuk handphone kategori F sendiri ini itu masuk di biaya administrasi sebesar 3,2%, yaitu di sebelah sini. Maka untuk biaya administrasi yang ditanggung oleh penjual yaitu Rp2.350.000 dikurangi Rp50.000 dikalikan 3,2%. Maka Rp2.300.000 dikalikan 3,2% sama dengan Rp73.600. Maka total dana yang diterima oleh toko Oppo Store atau mungkin pihak penjual adalah Rp2.300.000 dikurangi Rp2.226.400. Rp2.300.000 dikurangi Rp73.600 sama dengan Rp2.226.400. Itu adalah dana yang diterima oleh seller. Nah, itu dia detail dari biaya administrasi ketiga toko, baik non-star seller, star seller maupun star seller plus Shopee, bahkan untuk kategori toko Shopee Mall, dan itu sudah aku bahas dalam satu rangkuman video ini. Semoga pembahasannya cukup jelas ya. Apabila mungkin kurang jelas, kalian bisa langsung diskusi aja seperti biasa di kolom komentar, akan aku bahas satu-satu seperti di video-video sebelumnya.
Mau nggak mau kita harus mengakui bahwasannya biaya administrasi ini tuh akan meningkat setiap tahunnya, maka kita sebagai sobat seller ini juga harus bisa memberikan harga yang tepat agar tidak boncos atau tidak rugi karena mungkin keuntungan kita itu hanya untuk membayar biaya admin. Nah, caranya bagaimana? Cara untuk memberikan harga yang tepat itu sudah ada di video aku sebelumnya. Di sini kalian bisa langsung aja tonton video aku yang ini, atau mungkin ada request case lain, itu akan aku juga bikinkan cara perhitungannya, karena penting sekali kita menentukan harga yang tepat agar kita tidak boncos hanya untuk membayar biaya admin. Nah, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila video ini tuh bermanfaat buat teman sobat lainnya, jangan lupa like dan share video ini ke sobat seller lainnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini karena itu adalah bentuk dukungan agar aku bisa semangat membuat video-video lainnya. Follow Instagram dan TikTok aku juga di Niansa. Thanks for watching and see you again. Bye-bye.